daerah dataran tinggi, dataran rendah, pantai, itu pastinya tidak akan terlepas dari yang namanya pohon dan tumbuhan itu ya. Tumbuhan itu pasti akan ada selalu pohon. Di pantai ada pohon, di dataran rendah ada pohon, dataran tinggi apalagi banyak pohon. Kali ini pohon kan termasuk tumbuhan. Kita akan mempelajari atau mungkin mengetahui dan bisa mengamalkan hak dan kewajiban kita sebagai masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan. Dalam memanfaatkannya itu kita sebagai masyarakat bisa melakukannya dengan 3 hal. Ada banyak caranya, cuma kita bisa melakukan dengan 3 hal terlebih dahulu agar tumbuhan itu bisa jadi lebih lestari, sehingga kita juga tidak akan mengalami krisis tumbuhan dan akan menghindarkan kita dari bencana alam. Kewajiban kita dalam memanfaatkan tumbuhan yang pertama adalah melakukan reboisasi atau penghijauan. Dan ketahui sendiri ya, di kota ini kebanyakan daerah-daerah sudah diguyuri digunakan sebagai pabrik, perumahan atau apapun itu. Nah, kita sebagai generasi penerus bangsa hendaknya juga tetap memikirkan untuk melakukan reboisasi atau penghijauan kembali daerah-daerah yang gundul yang sudah tidak digunakan. Alangkah lebih banyak dilakukan reboisasi. Ataupun kalau anak-anak ada pernah memotong tumbuhan, memotong kayu, memotong pohon ya maksudnya, jangan lupa tetap ditanam kembali dengan tumbuhan yang baru agar bisa menyelamatkan kita di masa yang akan datang dan tidak menyebabkan terjadinya bisa terjadi longsor, banjir, cuaca yang begitu panas. Kemudian bisa juga menghindarkan kita dari bahaya kemarau panjang yang nanti mengakibatkan krisis air bersih. Nah itu, jadi kalau sudah menebang pohon, jangan lupa itu ditanam kembali. Kemudian yang kedua, cara yang paling mudah yang bisa kita lakukan yaitu menghemat dalam penggunaan kertas dan tisu. Nah ini cara yang sangat mudah, dan kertas dan tisu kan akan selalu kita temui ya, di rumah, di sekolah pasti ada kertas dan tisu. Nah itu kita menghemat. Kalau misal kertas itu masih bisa digunakan untuk mengerjakan soal, mengerjakan tugas, ya jangan dibuat mainan, jangan disobek cuma buat dibuat jadi origami. Ya kalau mau melipat-lipat kertas pakai kertas lipat, jangan pakai kertas yang di buku yang nanti anak-anak gunakan untuk menulis, nanti kita buang-buang kertas. Terus juga menggunakan tisu. Nah, menggunakan tisu ini juga lebih baiknya jangan terlalu sering, jangan sering menghabiskan tisu. Ya boleh pakai, boleh, cuma jangan terlalu sering karena tisu itu juga dibuat dari pohon. Kalau kita menggunakan tisu terus, nanti produksi tisunya banyak, pohonnya ditebang terus, ya sama saja nanti akan menghilangkan pohon yang sudah tumbuh besar dan melindungi kita dari berbagai bencana. Nah, kalau tisu pakai secukupnya, kalau bisa kita cari alternatif menggunakan serbet atau kain yang memang khusus pribadi untuk kita, kan bisa dicuci, bisa dipakai berulang-ulang. Kemudian kalau misal anak-anak memang, kita sebenarnya perlu boleh nggak sih yang namanya motong kayu? Ya sangat boleh. Motong pohon lah, ya sangat boleh. Kalau enggak, kita nggak bisa mencukupi kebutuhan kita, bikin lemari, bikin meja, bikin rumah dan lain sebagainya. Nah kalau toh kita harus menebang pohon, lakukan sistem tebang pilih. Maksudnya adalah pilih pohon yang sudah usianya tua atau yang sudah mati. Nah itu yang dipilih, jangan sampai pohon yang masih muda yang baru tumbuh itu juga ditebang, karena nantinya malah jadi hilang semua lingkungan hutan pepohonan, malah jadi hilang semua, malah menimbulkan bencana. Nah, itu kewajiban kita dalam memanfaatkan tumbuhan. Kalau sudah melaksanakan kewajibannya, baru kita laksanakan hak kita. Bukan laksanakan ya, kita
akan mendapatkan hak kita. Kalau kita menjaga kelestarian pohon di lingkungan kita, yang pasti kita akan mendapatkan lingkungan yang baik dengan udara bersih dan segar. Nah, sekarang anak-anak bisa rasakan sendirilah kalau misal di rumah kok panas, kemudian cuacanya kadang kalau panas benar-benar sangat panas, pakai kipas angin juga nggak mempan, ya itu berarti tahu sendiri lingkungan kita seperti apa ya sekarang ya. Nah, kalau kita bisa menjaga kewajiban kita dalam memanfaatkan tumbuhan, pastinya nanti kita akan menikmati lingkungan yang baik dengan udara bersih dan segar. Kemudian kita juga bisa menggunakan tumbuhan, tetap bisa menggunakan juga untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan kita. Kalau pohonnya masih lestari, kita tetap akan terus bisa menggunakan tumbuhan untuk sebagai kebutuhan hidup kita. Itu ya yang harus yang akan kita dapatkan kalau kita melakukan kewajiban. Kemudian selanjutnya, pohon itu kan bisa kita manfaatkan banyak sekali ya, dari daun, batang, akar, buahnya, bunganya pun juga bisa kita manfaatkan. Nah, salah satu hal yang bisa kita buat dari memanfaatkan pohon adalah membuat karya seni. Nah, karya seni yang akan kita buat kali ini adalah kolase. Ya, seperti pada gambar ini ya. Ini adalah karya kolase dari bijian, ada kacang hijau, beras hitam, kedelai, kacang merah, dan sebagainya, sehingga membentuk suatu seni berupa gambar kura-kura. Nah, kolase itu ya ini contohnya seperti ini nih, kolase. Ada yang dari kertas, ada ya, yang dari cangkang telur, ada dari potongan koran juga ada, macamnya ada. Nah, itulah makanya kolase itu merupakan karya seni 2 dimensi yang menggunakan macam-macam perpaduan bahan dan ditempelkan pada sketsa gambar. Jadi teknik kolase, seni kolase itu menempelkan berbagai macam bahan, bisa biji-bijian, kertas, dan lain-lain pada sebuah sketsa gambar, namanya kolase. Nah, langkah-langkahnya ini ya, ada 5 langkah secara garis besarnya. Secara umumnya langkahnya ada ini. Anak-anak juga bisa membaca di LKS halaman 13, halaman 12. Di situ ada 6 langkahnya. Dan ini Bapak sederhanakan menjadi 5 saja. Yang pertama langkahnya yaitu tentukan tema atau gambar yang akan dibuat. Jadi anak-anak mau gambar apa? Mau membuat kolase bergambar apa? Boleh hewan, boleh tumbuhan, boleh berupa pola-pola, boleh gambar rumah, boleh benda juga boleh. Silahkan tentukan tema atau gambar yang akan dibuat sekreatif mungkin, sebebas-bebasnya. Kemudian langkah yang kedua, kalau sudah menentukan gambar yang mau dibuat, gambar sketsa, boleh digambar. Kalau anak-anak pintar gambar, mau mengembangkan bakat gambarnya, silahkan gambar. Tapi kalau nggak mau ribet, langsung cari sketsa di internet, kemudian dicetak, di print ya, di print. Nah, setelah itu gambarnya sudah dicetak, itu nanti yang akan ditempeli bahan-bahan itu tadi. Nah, cara yang ketiga, sebelum menempeli kita potong bahan yang akan ditempel. Kalau kita menggunakan kertas warna, ya itu perlu kita potong dulu, potong-potong bahan yang akan ditempel sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau anak-anak menggunakan biji-bijian seperti ini, ya sudah tidak perlu dipotong lagi, tinggal menempelkannya. Kalau pakai biji-bijian tidak perlu dipotong lagi, tinggal menempelkan sesuai dengan kreasi anak-anak. Kemudian yang keempat, tempelkan pada sketsa gambar secara rapi dengan menggunakan lem. Jadi bahan-bahan yang sudah disiapkan anak-anak itu nanti
ditempelkan menggunakan lem, harus ditempelkan secara rapi. Kalau ini contohnya ya, misal kura-kura ini, kura-kura kan cangkangnya ya secara umum cangkangnya hijau ya, berarti dikasih warna hijau, dikasih warna hijau, hijau. Terus kan ada sekat-sekatnya itu dikasih warna boleh hitam, ungu atau abu-abu, boleh bebas kreasi anak-anak. Dan ini yang bentuk badannya ini kan kura-kura dikasih kedelai yang warnanya agak ini ya, agak kuning ya membentuk badannya. Terus ada matanya juga. Nah, itu tempelkan pada seketika gambar secara rapi. Nah, ini yang terakhir, perhatikan juga ukuran, perpaduan warna dan bentuknya agar bisa menjadi karya kolase yang bisa dinikmati dan bagus juga. Itu ya, karya seni kolase yang bisa kita pelajari. Nah, itulah anak-anak materi pada hari ini, yaitu ada hak dan kewajiban kita dalam memanfaatkan tumbuhan dan karya seni kolase. Itu tugas nanti Bapak sampaikan di WA. Terima kasih apabila Bapak terdapat banyak kekurangan, Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.